Jawab dulu ini ya. Mau tanya Pak Ustadz, boleh? Enggak. Oh iya. Boleh enggak jika enggak sholat malam tahajud tapi ikut sholat berjamaah subuh di masjid? Ya, bukankah pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam? Masya Allah, luar biasa ya. Hitung-hitung pahala seperti. Wah, hitung-hitungannya pintar itu ya. Nanti kalau semua seperti ini, nggak pada ada yang haji dan umroh, karena sholat syuruk itu senilai haji dan umroh. Kosong itu Ka'bahnya dari orang Indonesia, masya Allah. Ya, itu luar biasa. Baik, kalau cuma ngukur pahala, memang betul. Sholat subuh berjamaah itu pahalanya juga tinggi. Ya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dia tunaikan, bukan cuma mendapatkan seperti ini, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya, baru sholat sunnahnya saja. Ya, misalnya di hadis Muslim yang semacam ini, di hadis Muslim hadis 724 sampai 729. Dimulai dari sholat sunnahnya dulu. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu berapa pahalanya? Tuh, sudah salah lagi. Bukan dunia dan seisinya, lebih baik. Kalau lebih itu berarti lebih, bukan pas. Lebih dari, berarti dunia dan seisinya pun itu masih kurang untuk pahala 2 rakaat sebelum subuh. Coba, banyak mana 500.000 dengan dunia dan seisinya? Dunia dan seisinya ini lebih. Ya, coba deh Masjid Nurul Bahru ya, Nurul Bahri ini, tolong bikin pengumuman. Siapa yang bisa besok sholat subuh di sini, masing-masing diberikan amplop 500.000. 500.000 hanya untuk 20 orang pertama. Subuh jam 4 lewat 10, Pak. Kira-kira ada di sini jam berapa tuh? Ada yang nginep bahkan nungguin sebelum dibuka, ngantri di luar. Emang pada aneh itu. Dikasih 500.000 sampai nginep, dikasih dunia dan seisinya lebih, bahkan nggak mau datang. Ya. Dan kalau anda bisa tunaikan sholat fardunya, masya Allah, itu mempercepat ke surga, diberikan pahala berlipat, dan seperti halnya sholat malam kalau berjamaah tanpa putus, tanpa putus. Itu maksudnya bukan sholat malamnya, tapi meraih pahalanya semisal itu. Kalau anda tanya boleh tidak, boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau anda tunaikan sholat malamnya, anda mendapatkan keutamaan yang lebih daripada ini. Ingat ya, keutamaan sholat malam itu bukan cuma sholat malamnya saja yang ada pahalanya, tapi banyak melimpah pahala yang lainnya. Satu, mudahnya doa dikabulkan. Jadi kalau anda cuma sholat subuh berjamaah saja, tidak sholat malamnya, anda tidak mendapatkan kemudahan pengabulan doa. Yang kedua, ada jaminan 4 kebaikan diberikan. Anda sholat subuh berjamaah tapi tidak tahajud, tidak mendapatkan 4 kebaikan ini. Ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Tahajud itu bisa mengangkat derajat di karir terbaik dalam pekerjaan Anda, memudahkan urusan Anda, melepaskan dari kesulitan, plus ditolong Allah saat Anda disakiti oleh orang lain. Anda sholatnya khusyuk 5 waktu tapi tidak tahajud, Anda tidak mendapatkan 4 kemuliaan ini. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu ahli taman surga. Anda khusyuk sholat fardunya, Anda tidak tahajud, Anda nggak akan masuk ke taman surga. Ya, tingkat yang paling indahnya. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu dekat dengan Nabi. Ya, maaf, dekat dengan Nabi. Nabi aja tahajud, Nabi Rasul dijamin masuk surga, masih tahajud. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, masya Allah gitu kan? Baik, Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Boleh ikuti saya? Allahumma, ulangi, Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Itu doa turun hujan ini. Saya pernah baca di Bulughul Maram bahwa sholat dapat dijamak bila sudah 3,5, bukan fasah tapi farsah. Farsah itu hitungan jarak ya, hitungan jarak dalam bahasa Arab. Bukan 6 kilo, dari mana dapatnya 6 kilo ini? 3 farsah itu bukan 6 kilo, 80 km. Ya, 80 km. Ya. Karena satu farsahnya saja itu kisaran 27,5. 27,5 kilo satu farsah. Jadi kalau 3 farsah berapa? Ya, itu kisaran 80 kilo, 80 sampai 82 kilometer ya. Apakah bisa dilakukan? Betul, tapi hati-hati. Cara membaca hadis itu bukan seperti membaca terjemahan begitu, maknanya begitu, tidak. Ada maknanya. Ya. Dalam ilmu fikih itu begini, kalau ada kalimat hadis mengandung makna hukum, maka dibacanya harus baca teori hukum. Harus menggunakan teori hukum. Ya. Dalam bahasa Indonesia saja kalimat hukum beda dengan kalimat biasa. Lain. Apalagi dalam hadis. Nah, kalimat hukum ini mengandung ilat. Ilat itu sebab hukumnya. Ya. Sekarang begini. Kalau Anda baca misalnya kalimat standarnya,
perjalanan 3 farsah sekitar 80 km misalnya, itu membolehkan sholat di jama. Tapi dalam illat, sebab hukum dalam fikih, Anda mesti lihat yang ditempuh oleh Nabi dalam jarak 80 km per jam itu perjalanan seperti apa. Apa persamaannya? Pakai kemudian hukum kias, dianalogikan dengan kita sekarang. Kita coba persepsikan dengan keadaan yang sama. Maaf, kalau zaman Nabi ada kendaraannya apa? Unta. Baik. Pernah naik unta, Pak? Belum. Baik. Unta itu berapa sih kecepatannya? Baik, 30 km per jam, 60 paling cepat kilometer per jam. Itu kalau lagi senang. Unta tuh. Tapi unta itu hewan yang unik, Bu. Gimana moodnya aja tuh. Itu gimana moodnya itu. Makanya disebutkan di Quran punya keistimewaan khusus. Itu saya saat mengajar di Tripoli, ngajar tafsir, itu saya bawa anak-anak kita itu belajar langsung ke kebun binatang, Pak. Kita belajar praktikal. Jadi keluarkan, dibagi kelompok, membagi hewan-hewan yang ada di Quran. Itu unik. Saya pernah praktikkan di Indonesia. Kita ajak ke kebun binatang. Ya ada yang ikut juga seperti bapak, ibu, anak-anaknya. Kita kasih kelompok. Satu kelompok unta. Kedua ada kelompok kera. Ada pokoknya semua hewan yang ada di Quran. Misal kenapa orang Yahudi dikutuk menjadi kera. Jadi diberi tugas tuh. Kenapa unta disebutkan afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, ya? Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Begitu dianalisis luar biasa, Pak. Ya. Itu kelompok kera pernah menguji kera, lempar dengan makanan pisang, dia ambil dengan kanannya. Lempar dengan lagi, ambil dengan kirinya. Lempar lagi, ambil dengan kedua kakinya. Begitu yang lain datang, dia serang, nggak boleh ngambil yang punya dia. Tapi kalau dia sudah bosan, dia akan masuk ke daerah yang lainnya, dia acak-acak yang lainnya, dan dia keluarkan dari situ. Mirip-mirip seperti yang sekarang. Jadi dikutuk jadi kera itu memang kelakuannya begitu. Punya orang ambil, pengen mendominasi, yang lain nggak boleh maju. Kalau usil sedikit tembakin orang lain, memang begitu kelakuannya. Makanya tidak dikutuk menjadi tikus. Gitu. Iya, selesai. Unta itu masya Allah banyak sekali keutamaannya itu. Unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya. Jadi begitu badai kencang, itu seketika bisa menutup tuh selaputnya. Dia jalan aja santai aja jalan. Anda punya mobil Ferrari pun sehebat apapun, bawa tuh ke padang pasir, mogok juga. Unta mah jalan aja. Makanya disebut oleh orang Arab Safinatus Sakhra, kendaraan terhebat di padang pasir. Unta, Pak. Cuman jangan salah, unta itu bagaimana moodnya. Kalau tuannya bagus, dia akan melayani dengan baik. Tapi kalau tuannya menjengkelkan, dia akan bersikap yang sama. Di Libya itu pernah kejadian, ada orang yang kasar terhadap unta, sering dipukulin, jarang dikasih makan. Itu dihafalin, Pak, dari mana dia datang, dilihat. Begitu malam dia keluar dari sarangnya, dari sangkarnya, maaf, dari tempat dia, kemudian dia buka, dia injak-injak sampai meninggal tuannya. Kejadian. Tapi kalau dalam urusan jalan, itu moodnya gimana dia aja. Begitu kencang, begitu santai, kadang tuannya dilihatin begini, jalan gitu ya. Berapa kilometer per jam? 10 km, 20 km per jam. Makanya orang Arab itu punya syair khusus, Pak. Ada 16 rumus di ilmu arud, disebut dengan bahar. Itu diantaranya bagaimana membuat unta bisa cepat jalan dan lambat jalan. Kalau mau lambat, nama rumusnya tawil namanya, bahar tawil. Ya, kifa nabki min dzikr habibin wa manzili bi saqtil wa bainad dakhuli fahalmali fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Jalannya santai, lihat ke atas begini, jalan lagi. Tapi kalau pengen dia cepat pakai rajaz. Mustafilun, 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 mustafilun. Sautis safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamiri, al-ma'u wa zahru ma'a, ma zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulani, fakam tayammuni ghuzailun uqayqali, qataftuhu min wajdatin min fili hadha ar-rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, wal walad wali wali ya wailani, faqultu la tuwal wili fa bainul lu'ali, qalat law hina kazain wa radidun muqali ka'atan ka kailani tabuli. Kencang tuh dia. Cuman sekencang-kencangnya berapa kecepatannya? Yang kedua, medan kita dengan medan diharapkan beda. Nabi jalan pakai unta, yang dilewatin apa? Padang pasir. Pernah lewat padang pasir enggak? Apalagi kalau ada angin, ada badai macam-macam, ya. Belum hewan-hewan di sekitarnya. Nah, ini yang disebut dengan illat. Illat ini bukan cuma masafah, bukan cuma jarak, tapi ada masyaqqah, kadar kesulitan di perjalanan. Di Arab itu kalau sudah 80 km per jam dulu, itu pasti sudah terasa berat di jalannya. Berat di jalan, apalagi kalau nggak ada unta berarti jalan kaki. Nah ini yang diambil hukumnya ke kita sekarang. Kalau ada perjalanan 80 km apakah mesti dijama? Belum tentu. Kalau perjalanan ditempuh dengan keadaan nyaman, bahkan belum menghadirkan waktu sholat biasa. Ya, misal mohon maaf, misal ya, Anda misalnya ingin kalau ke Lampung, ya dari sini ke Lampung, misalnya dari Jakarta ke Lampung,
dengan dari Jakarta ke Bekasi, jauh mana? Ke Lampung. Tapi Anda ke Lampung pakai pesawat, ke Bekasi pakai beca. Ya, perbandingannya bagaimana? Ke Lampung mah cuma setengah jam. Flight pertama setengah satu tuh dari Cengkareng. Nyampe ke sana jam 1, asar aja belum muncul. Cuman sebentar. Masya Allah, di waktu yang sama silahkan kayu tuh beca dari Jakarta tuh ya ke Bekasi, lewat sini lewat situ macam-macam, belum kena macet segala rupa, mungkin belum tentu nyampe maghrib ke Jakarta, ke Bekasi gitu ya. Nah di dalam situasi itu nanti berlaku hukum, jelas ya, itu disebut dengan ilat. Makanya ketika jamak dan qasar muncul, ilatnya bukan cuma perjalanan, ada ilat lain, khauf, ada khawatir, ada masalah. Quran surah keempat ayat 101, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Wa idza darabtum fil ardi, kalau Anda berperjalanan di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Enggak ada masalah kalau pengen mengqasar salat. Jangankan jamak, qasar boleh. Cuman kapan itu dilakukan? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika khawatir ada gangguan di perjalanan seperti orang kafir mengganggu. Ya. Jadi ilat hukumnya gangguan yang menghambat waktu salat dilakukan dengan nyaman. Jadi maaf, tanpa perjalanan pun Bu ya, ibu tidak melakukan perjalanan, tapi misalnya Anda punya profesi yang menentukan maslahat bagi umat, yang kalaupun nggak di jalan itu akan berdampak pada maslahat ya. Dokter ingin melakukan tindakan, dimulainya jam 1, diprediksi itu tindakan sampai maghrib Bu, Pak, sampai maghrib. Kan tidak mungkin kemudian ditinggalkan pasien kan, begitu adzan asar muncul, diobservasi, dilihat siap semuanya, siap, ayo kita mulai lakukan pembedahan. Begitu dibuka tuh, dilihat jantungnya, jantung bagaimana posisinya, adzan asar muncul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf Mas ya, saya mau sholat dulu, nanti saya balik lagi. Wah, bisa sekarat itu pasien. Jadi Anda boleh lakukan, silakan ada jamaah di awal, kemudian setelah itu sampai maghrib, Anda bisa tunaikan maghribnya. Jelas di sini ya? Nah, kecuali kalau perjalanan yang jaraknya merubah zona waktu. Walaupun perjalanan nyaman, tetap di situ memperbolehkan jamaah dan qasar. Anda ke Amerika, perjalanan cukup jauh, baru berangkat sedikit sudah gelap, padahal berangkatnya pagi gitu kan. Yang seperti itu sudah merubah zona waktu, maka dalam keadaan demikian itu boleh menjama. Walaupun di pesawat nyaman, tenang. Itu penting saya sampaikan. Karena dulu ada salah seorang presiden Indonesia, di Indonesia, saya pernah amati dulu ya, tapi saya nggak usah nyebut nama ya, nggak usah nyebut nama. Cuman sebelum era Pak Jokowi, itu pernah melakukan perjalanan, itu konferensi pers waktu Ramadan. Ya kami alhamdulillah telah melakukan puasa singkat ya. Puasa singkat. Jadi sedang jalan jauh, tiba-tiba di satu negara buka karena di sana sudah masuk maghrib. Terus lewat lagi negara, masya Allah sudah subuh kan, pagi puasa lagi. Jalan enak banget, paling cuma berapa jam. Kalau begitu orang kaya putar-putar dunia aja tuh. Ya, paling 10 hari udah beres tuh, 30 hari puasa gitu. Nah, jadi nggak bisa yang seperti itu. Tetap yang seperti itu mesti dilakukan qadha untuk puasanya, dan dia boleh rukhsah untuk berbuka, sama hukumnya dengan puasanya. Masih ada waktu? Mohon izin 5 menit lagi ya. Nah, saya harus siapkan untuk yang selanjutnya. Apakah penyakit fisik itu diakibatkan dari dosa yang pernah kita perbuat? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Saya mulai dari yang tidak dulu. Maaf, Nabi Ayub misalnya. Kenal Nabi Ayub Bu? Di mana kenalnya? Masya Allah. Suka agak bingung ya kadang-kadang. Udah semakin sore. Baik, Nabi Ayub itu punya dosa apa? Nabi, Rasul, ibadahnya rajin, dekat dengan Allah, diuji dengan penyakit, sakit. Jadi jangan disimpulkan setiap penyakit itu pasti punya dosa, belum tentu. Ya, tapi diuji dengan penyakit dan beliau sabar. Ya, kadang-kadang di antara penyakit itu ujian untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ini orang rajin ke masjid nih, diuji coba, kasih sakit kakinya, masih ke masjid nggak? Masya Allah. Dan tidak sedikit orang masih berangkat gitu, itu ujian. Tampilkan, sepanjang masih ada, saya lakukan. Abdullah bin Abi Umi Maktum, itu matanya nggak bisa lihat Pak, buta. Jarak rumah sekitar 500 meter lah dari masjid, ya sampai 1 kilo. Minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, saya nggak punya penuntun. Subuhnya agak susah, boleh nggak saya di rumah? Kata Nabi, atas ma'al adhan, kamu dengar adhan? Bala, iya. Madum tatas ma'al adhan fa'adiyah fil masjid. Selama dengar adhan, tunaikan di masjid. Beliau berusaha. Jadi tidak harus penyakit fisik itu selalu berkorelasi dengan dosa yang dilakukan. Belum tentu. Tapi ada juga memang penyakit-penyakit fisik yang datang karena pengaruh-pengaruh dosa. Ada. Ya, nggak usah banyak tafsir deh. Orang yang banyak dosa, itu pasti berpengaruh pada keadaan fisiknya. Nggak percaya silahkan. Keluar dari sini ya, pakai sepatu orang lain.
Jangan sepatu bapak, pakai aja sepatu orang. Itu pasti di tengah jalan Anda banyak pikiran itu, nggak akan tenang. Nggak akan tenang begitu dipakai sudah gelisah, tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Udah nggak tenang di jalan, sampai mimpi pun kebayang juga gitu. Pasti akan berpengaruh. Ujung-ujungnya apa? Pusing. Ya Masya Allah. Nggak ada obatnya tuh, silahkan makan Panadol tuh, nggak akan sembuh-sembuh. Karena yang bermasalah jiwanya, bukan penyakit khusus dia gitu. Jelas ya? Jadi ada penyakit-penyakit yang memang dampaknya dari penyakit hati kemudian nular ke fisik, tapi tidak semua penyakit fisik diakibatkan oleh dosa-dosa. Tapi kalau Anda sadar pernah berbuat salah dalam kehidupan, tidak ada salahnya kita beristighfar karena kita nggak bebas dari dosa. Silahkan Pak, begitu sakit Bu ya, istighfar. Sehat gak mau istighfar, dikasih sakit gak mau istighfar juga. Anda mesti dikasih apa lagi supaya mau istighfar? Ustaz, apakah kunut nazilah itu diselenggarakan berdasarkan perintah ulil amri atau di fatwa ulama atau imam masjid? Tidak, kunut nazilah itu diselenggarakan berdasarkan hadis Nabi ya. Wah, jadi kalau dalilnya ada, hadisnya ada, Qurannya ada, silahkan. Ya, jadi tidak harus menunggu isyarat dari tertentu, tidak. Anda boleh lakukan secara pribadi, tapi kalau bisa berjamaah itu lebih baik. Kapan dilakukannya? Saya sarankan dalam salat-salat jahar seperti subuh, maghrib, isya, supaya suasana doanya lebih meresap ke dalam jiwa. Begitu Anda bacakan, ada getaran dalam jiwa, kadang-kadang air mata tidak terbendung gitu kan. Kami baru datang dari Bandung kemarin, Masya Allah. Kita kajian di masjid namanya Al-Murabbi. Kita live juga itu. Itu Masya Allah Pak. Jadi suasananya luar biasa lah. Kita datang dulu belajar cuman berapa ya, 20-30 orang. Sekarang itu di atas, ini lebih luas dari ini masjidnya. Itu penuh dari atas sampai luber ke bawah, sampai di bawah pasang TV lagi. Yang mau saya sampaikan, begitu kita berdoa untuk teman-teman di Aleppo, teman-teman di Palestina, kita kunut, itu air mata mengalir itu dari atas sampai bawah. Nikmat gitu, enak. Jadi kalau bisa dilakukan dengan berjamaah itu lebih baik, tapi juga dilakukan dengan cara yang baik. Maksudnya cari imam yang baik, yang bisa menggetarkan jiwa, yang kalimatnya enak. Jadi mengalir kehusyuan dalam jiwa kita. Ya, beda dengan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri agak lain. Ya. Termasuk juga sholat yang sir. Kalau sir itu ya kunutnya sir juga. Ya, jangan sampai misalnya sholat duhur, bacaan fardunya sir, kok kunutnya yang sunnah menjadi jahar, itu tidak nyambung. Ya. Bolehkah beristighfar dengan mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli? Boleh, silahkan. Bukankah Anda beristighfar dalam sholat Rabbighfirli, Rabbighfirli? Duduk di antara dua sujud, itu bisa dikerjakan. Boleh. Apakah pahalanya sama? Belum tentu. Pahala itu terserah Allah, wallahu a'lam. Allah memberikan bukan berdasarkan banyak sedikitnya, berdasarkan keikhlasan dalam jiwa kita. Dalilnya hadis Nabi riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya? Karena itu yang paling dimaksimalkan adalah kondisi keikhlasan kita saat kita beristighfar. Saya berikan rumus cepat ya. Kalau Anda mau beristighfar, jangan cuma di lisan, nanti hampa itu bacaannya. Coba hadirkan. Istighfar itu artinya apa? Mohonan ampun. Kalau permohonan ampun berarti ada apa yang dilakukan? Dosa. Nah makanya ketika beristighfar, coba dosa apa yang pernah Anda kerjakan sampai Anda beristighfar? Ingat-ingat. Dari mulai balik sampai dengan sekarang. Itu kalau istighfar sambil mengingat dosa, enaknya luar biasa Bu. Pak, enak gitu. Ya, jadi begitu Anda ucapkan astagfirullah, astagfirullah, sambil Anda bayangkan, oh ini orang ini menangis karena saya dulu. Bagaimana kalau saya diwafatkan belum sempat minta maaf, belum orangnya sudah meninggal duluan dan sebagainya, minta gitu. Kemudian tiba-tiba kita sholat, istighfari lagi, begitu sujud kita mohon ampun pada Allah. Ya, bisa terjadi begitu sujud kita diambil, meninggal kan, meninggal dalam keadaan sudah istighfar, sudah sujud, enak. Masya Allah, meninggal dalam keadaan sujud, tenang, begitu pulang. Mau meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya, sebentar lagi tuh, insya Allah. Jangan buru-buru ya. Tapi ya nggak bisa dipastikan juga. Nggak bisa dipastikan, kalau Allah belum berkehendak ya nggak akan terjadi. Itu bukan harapan. Tapi kita bisa mengondisikan, maaf, meninggal itu kapan saja bisa terjadi. Tapi kita bisa mengondisikan diri kita baik. Maka itu kata para ulama, kalau Anda ingin selalu bersikap baik, terjaga dari segala keburukan, maaf, bayangkan kalau akan berbuat maksiat, bayangkan seketika akan diwafatkan. Itu akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin barangkali saya harus menyelesaikan dulu kajian kita untuk hari ini karena ada hal yang harus kami siapkan dulu. Pertama saya sampaikan informasi beberapa kajian yang kita langsungkan. Ya, alhamdulillah ada teman-teman juga Al-Hujjah merekam, jadi yang tertinggal bisa dilihat kembali silahkan ya.
Kemudian yang kedua juga kita ada live streaming dari Akhir TV, dan alhamdulillah sekarang juga di Parabola bisa dilihat ya, baik di Madani ataupun di Akhir TV. Nanti ada yang kajiannya itu berlangsung live, yang juga bisa berinteraktif ya. Nanti seperti Kamis malam Jumat itu insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini yang belum terbacakan saya bacakan, karena sesi malam Jumat itu sesi istiftah, hanya tanya jawab keislaman dia. Nanti silahkan bisa dimaksimalkan itu, mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan bisa didapatkan. Yang kedua, saya barangkali menyampaikan permohonan maaf kalau selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, dan juga mohon maaf kalau ada kebaikan silakan ambil, karena ini barangkali menjadi pertemuan terakhir kita untuk hari ini. Jadi saya mohon izin dan permohon maaf kalau selama ini ada hal yang saya lakukan keliru, dan ini menjadi hal terakhir kita bertemu untuk tahun ini ya. Tahun ini kan terakhir, karena ini terakhir. Iya betul. Kan tahun depan belum ada gitu ya. Tahun depan nanti kita coba rencanakan lagi. Kan belum tentu hidup juga besok ya. Jadi kita coba perbaiki. Jadi saya pesan, sudah 12 kali kurang lebih pertemuan kita belajar. Saya tidak menginginkan Anda pandai dalam menulis atau menjadikan pengetahuan cuma bertambah, tapi tolong diamalkan semua itu supaya pahalanya menjadi semakin luas untuk kita semuanya. Oke. Kami kira itu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.